poin C ya. Nah, pengalaman saya di Komisi Pemuda, kita juga menggunakan bahan yang sama tetapi dalam versi yang lebih ringkas. Karena memang juga bahan ini terus saya coba perbaiki supaya lebih ringkas dan lebih ringkas lagi. Dan sebagai evaluasi saya pribadi, ternyata ketika kemarin saya memimpin di Komisi Pemuda, dan saya mencoba untuk mengajak mengevaluasi lagi, mereview kembali sejauh mana pemahaman mereka. Dan yang mengejutkan saya adalah ternyata anggota saya itu sama sekali belum menangkap apa yang saya ajarkan selama 2 minggu kemarin. Jadi saya cukup kaget juga karena tetap saja ketika saya tanya mengenai jalan keselamatan, tetap saja konsep mereka adalah bukan mereka ya, konsepnya adalah perbuatan baik gitu ya. Tetap konsepnya itu adalah rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, itu yang membuat kita itu memperoleh kerajaan surga. Jadi saya akhirnya jadi teringat ayat firman Tuhan bahwa memang yang kita ajarkan itu harus berulang-ulang memang ternyata ya. Harus berulang-ulang, dan kemarin di hari Minggu itu kesempatan saya berdasarkan review yang sudah saya lakukan itu, akhirnya saya harus mengulang kembali apa yang pernah saya ajarkan. Begitu ya, mengulang kembali apa yang pernah saya ajarkan. Jadi ya Bapak Ibu juga jangan bosan-bosan untuk bisa mengulang lagi, karena belum tentu satu kali itu cukup buat mereka itu memahami konsepnya. Dan memang nanti di pelajaran kedua tentang jaminan keselamatan, kita diharapkan bisa mereview kembali yang bab 1. Nanti di pelajaran 3 tentang Kristus pusat hidup, tentang apa artinya menjadi murid Yesus, itu juga kita mau nggak mau akan menyinggung lagi pelajaran 1. Jadi pelajaran 1 ini basic sekali dan kita harus rela untuk terus mengulang-ulang konsepnya bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah Allah kepada orang berdosa, melalui iman kita kepada Yesus Kristus, dan iman itu hadir melalui kelahiran baru ya, untuk memperbarui kita gitu ya, untuk kita kemudian juga menjadi murid Yesus. Nah, saudara, itu harus diulang-ulang terus. Nah, saudara, kita akan coba masuk ke poin C ya. Setelah kita belajar poin A dan poin B, kita masuk ke poin C. Nah, karena yang sudah dibagikan ke anak-anak adalah format yang lama, ya saya akan tetap pakai yang lama, tapi saya akan coba nanti tunjukkan kepada Bapak Ibu apa saja yang bisa diringkas ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat menjalani hidup dalam jalan keselamatan itu? Kita sudah tahu bahwa definisi jalan keselamatan itu bukan sekedar surga dan neraka, tapi jalan keselamatan itu adalah, kita sudah belajar bahwa jalan keselamatan itu adalah, ini gimana cara ini ya? Oh, saya harus buka dengan, sorry ya Bapak Ibu, saya buka dulu dengan fasilitas di mana saya bisa coret-coret. Oke, jadi kita sudah belajar bahwa jalan keselamatan itu adalah jalan anugerah Allah yang cuma-cuma melalui kelahiran baru untuk memperbaharui orang berdosa menjadi ciptaan baru melalui iman kita kepada Yesus Kristus ya. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus dan karyanya, melalui jalan kemuridan. Nah, dalam versi yang lebih ringkasannya, ini jalan kemuridannya saya pindah ke sini, saudara ya. Melalui jalan kemuridan, kita menjadi serupa dengan Kristus, memuliakan Allah, menikmati Allah selama-lamanya, hingga kelak masuk ke langit dan bumi yang baru. Jadi, tentang jalan kemuridan ini saya pindah ke sini. Ini pun ayatnya saya ganti Lukas 3 ayat 29. Supaya lebih tajam lagi ya, Lukas 3 ayat 29. Tapi overall sih tetap definisinya sama ya. Nah, saudara, kemudian kita sudah tahu mengapanya. Mengapanya itu adalah karena kita adalah orang berdosa, ya. Kalau dalam versi yang baru ini saya ganti jadi saya bagi menjadi 3 ya. Saya bagi menjadi 3 begini, pakai kotak. Ini bicara soal realitanya.
Ini bicara soal pengertiannya, apa itu pengertian atau makna, apa itu dosa, dan yang ketiganya itu akibat dosa. Nah, jadi saya bagi menjadi 3 itu ya. Tapi poinnya tetap sama sih, cuma ayat-ayatnya saya kurangi. Yang ini tetap, ya kan, yang ini juga tetap. Paling ini saja yang saya hilangkan, Mazmur 51. Terus yang ini akibat dosa ini saya spesifikkan ayatnya tetap sama, tapi ini bicara soal hukuman, jadi saya kasih tahu akibatnya hukuman, murka, dan kematian jasmani, kematian rohani, itu intinya ya. Nah, saudara, ini mengapa jalan keselamatan itu penting? Karena realitas manusia berdosa, menjadikan diri sendiri hukum, dan akibatnya akan dengan Allah dan kematian jasmani juga, dan kematian kekal. Nah, saudara, itu mengapanya. Dan sekarang kita belajar bagaimana kita untuk menanggapi, bagaimana kita untuk bisa hidup dalam jalan keselamatan, supaya tidak mengalami akibat-akibat itu tadi. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat kita perlu menyadari, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan kita juga perlu mengetahui Allah mengasihi kita itu ditunjukkan dengan pengorbanan Kristus, ya, dengan pengorbanan Kristus, dan lewat Roh Kudus kita dilahirkan kembali untuk percaya kepada pengorbanan Kristus itu. Itu intinya itu sih, ya. Kita mengetahui dan menyadari bahwa Allah mengasihi kita, ya, melalui yang ditunjukkannya dengan pengorbanan Yesus Kristus, dan Roh Kudus melahirkan kita untuk kita bisa percaya kepada karya Yesus Kristus ini. Nah, itu intinya sih. Nah, saudara, di dalam versi yang baru ayat-ayatnya saya sudah kurangi banyak sekali supaya tidak terlalu banyak ya. Saya fokuskan lebih banyak di semua ayat-ayat ini ya. Bapak Ibu bisa baca ya. Ini kan hanya sebetulnya pendalaman aja ya. Semua ayat-ayat ini saya fokuskan di Titus 1, Titus 3 ayat 4 sampai 7. Ternyata Titus 3 ayat 47 ini bisa merangkum semua ayat ini sebenarnya. Ya, semua ayat ini bisa terangkum dalam Titus 3 ayat 4 sampai 7 ya. Titus 3 ayat 4 sampai 7 saya ajak kita baca satu ayat ini ya. 3 ayat 4 sampai 7. Titus 3 ayat 4 sampai 7. Jadi, bagaimana kita bisa hidup dalam jalan keselamatan? Pertama-tama kita mesti menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Khususnya di ayat 4 itu nyata ya. Ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Jadi ada kasih Allah. Kita harus sadar dulu bahwa Allah itu mengasihi dan bermurah hati kepada kita. Dan kemurahan hatinya ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan ayat 5 dan 6 ya. Ayat 5 sampai 7 ya. Ayat 5, 6 dan 7 ya. Ditunjukkannya dengan apa? Dengan menyelamatkan kita bukan oleh perbuatan baik, tetapi oleh kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Untuk bisa apa? Untuk bisa percaya kepada karya Yesus Kristus ayat 6 dan 7. Karya Yesus Kristus juru selamat kita. Nah, supaya kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, karya Yesus Kristus itu apa sih? Nah, karya Yesus Kristus yang di sini nih, memikul dosa kita ya. Karya Yesus Kristus tuh yang ini nih, memikul dosa kita, memikul kutuk kita. Kemudian ini, membayar dan menebus dan melunasi hutang kita kepada Allah. Itu karya Yesus Kristus, mengalahkan iblis lewat kematiannya. Dan lewat ketaatannya sampai mati, kebenarannya pun diperhitungkan ke kita. Kemudian ya bangkit menunjukkan bahwa karya penebusannya lewat kematiannya itu sah berlaku untuk kita yang percaya kepadanya. Dan kematiannya itu juga membayar hutang dosa kita kepada Allah. Jadi inilah karya Yesus Kristus yang Yesus kerjakan di atas kayu salib sebagai wujud kasih Allah kepada kita.
wujud kasih Allah kepada kita. Nah, itu yang mau kita ajak anak-anak menyadarinya, saudara ya, menyadari bahwa Yesus Kristus, bahwa Allah mengasihi kita, ya, itu ditunjukkan lewat Titus tadi ya, Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7, khususnya ayat 4 ya. Allah mengasihi kita, lalu telah melahirbarukan oleh Roh Kudus, dan lewat kelahiran baru itu kita bisa percaya bahwa Yesus itu mengasihi kita dengan pengorbanannya ini. Ya, memikul dosa kita, memikul kutuk atas kita, melunasi hutang kita kepada Allah, mengalahkan iblis, lewat ketaatan yang mati, kebenarannya pun diperhitungkan ke kita. Coba kita baca aja deh ayat yang Filipi ini ya. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, sekarang apa sih makna kematiannya itu? Roma 5 ayat 18 sampai 19. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, yaitu Adam ya. Adam kan melanggar, akhirnya semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu Kristus. Kristus kan melakukan kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, kebenaran Kristus itu diperhitungkan ke kita, sehingga kita yang percaya beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa, kita keturunannya ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Kristus, dengan mati di kayu salib. Dalam Filipi tadi kan dikatakan Yesus taat sampai mati di kayu salib, begitu ya. Semua orang menjadi orang benar. Artinya ketaatan Kristus diperhitungkan ke kita sehingga kita menjadi orang benar. Nah, khusus yang Roma 8 ini sebenarnya bicara soal imputasi ya. Imputasi itu pertukaran kebenaran Kristus di kayu salib diperhitungkan ke kita orang berdosa yang percaya kepadanya, dan dosa-dosa kita diperhitungkan ke dia ketika kita mengaku dosa dan percaya kepada kematian Yesus, bahwa kematian Yesus menebus kita. Nah, ini namanya imputasi ya. Terjadi pertukaran, perhitungan. Jadi kebenaran Kristus diperhitungkan ke kita, dosa-dosa kita diperhitungkan ke Kristus. Itu dari Roma 8 ayat 5 sampai 19. Nah, saudara, jadi itu yang mesti disadari dulu. Kita mesti menyadari dulu bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan melahirbarukan kita. Lewat kelahiran baru itu, kita bisa beriman tentang karya Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Oke, saudara ya, itu bagaimana kita hidup dalam jalan keselamatan. Tapi setelah itu, apa, saudara? Nah, kita mesti ingat bahwa keputusan kita hari ini penting, karena itu kita harus menanggapi berita baik itu, menanggapi Injil itu. Ini kan Injil sebenarnya ya, yang Yesus lakukan ini kan Injil ya. Kita harus menanggapi Injil itu dengan apa? Dengan pertama-tama bertobat. Nah, disinilah kemuridannya tuh di sini. Kemuridan itu kan itu ya, sangkal diri pikul salib itu ya. Sangkal diri pikul salib itu kan, sangkal diri itu kan artinya berhenti untuk mengandalkan kebaikan sendiri, melainkan mulai mengandalkan karya Allah gitu. Lukas berapa tuh? Yang sangkal diri pikul salib itu Lukas 9 ayat 23 ya. Lukas 9 ayat 23. Jadi barang siapa ingin ikut Yesus itu harus sangkal diri pikul salib. Ya, sangkal diri itu artinya bertobat, berhenti berbuat dosa. Ya, dan percaya kepada Yesus sebagai cara yang Allah sediakan. Itu namanya sangkal diri kan. Nah, sangkal diri. Sangkal diri artinya bertobat, bahwa kita tidak lagi bisa menggunakan cara kita sendiri, bertobat untuk menjadikan diri sendiri hukum, bertobat untuk menjadikan diri sendiri standar atau patokan yang baik dan buruk, bertobat tidak lagi menjadikan diri sendiri atau mengandalkan upaya sendiri untuk beroleh kerajaan surga, melainkan kita percaya kepada Kristus. Nah, bertobat di sini termasuk meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan hidup lama. Jadi ya intinya sih sangkal diri sebenarnya. Ini sih intinya ya kita menjadi murid tuh intinya di situ kan. Jadi sebenarnya nanti di pelajaran 3 kita kan menjadi jelas bahwa menjalani
hidup kekal itu sama dengan menjadi murid gitu. Menjadi murid itu sama dengan menjalani hidup kekal. Karena untuk menjadi murid kita harus lewat poin sangkal diri dulu. Nah, sangkal diri itu kan artinya stop untuk menjadikan diri hukum, stop untuk menjadikan cara sendiri itu sebagai cara untuk mendapatkan kehidupan kekal, stop untuk berbuat dosa. Itu kan intinya itu sangkal diri. Dan percaya kepada Yesus. Ayatnya ini di versi yang baru ini saya nggak gunakan ya. Saya langsung fokus ke sini aja. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Ini ayatnya bagus sekali sih, saya suka banget ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat, artinya stop mengandalkan diri sendiri ya, stop untuk berbuat dosa, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, tetapi bangsa Israel enggan ya. Nah, tetapi ini undangan buat kita. Dengan bertobat dan percaya. Ada kata bertobat dan percaya di situ ya. Yesaya 30 ayat 15. Nah, percayanya itu percaya apa? Percaya kepada Yesus, dan itu artinya menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 12 ayatnya sudah sering kita baca ya, barang siapa menerima Yesus, dia akan diberi kuasa atau diberi hak atau diberi otoritas atau diadopsi menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kata menerima itu dalam ayat ini diparalelkan dengan percaya, artinya ini sama saja begitu ya. Menerima Yesus, percaya Yesus sama saja. Dan mereka percaya Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah, sehingga kini kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa. Ayatnya Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6. Nah, sampai sini saudara. Sampai poin C ini saya langsung agak perlambat iramanya. Saya langsung banyak sekali menekankan Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Bapa. Kita adalah anak-anaknya, dan Bapa kita adalah Bapa yang baik, melampaui Bapa-Bapa kita di dunia ini. Nah, pengalaman saya dan pengalaman rekan seiman saya yang juga memimpin kelompok kecil dengan bahan ini, saudara ya, anak-anak tuh biasanya agak tersentuh hatinya di poin C ini. Karena banyak anak-anak kita itu terluka dengan bapak-bapaknya begitu. Saya jelaskan kepada mereka bahwa bapak-bapak kita di dunia adalah cerminan atau pantulan dari bapak kita di surga. Nah, cerminan atau pantulan itu maksudnya apa? Artinya yang namanya bapak itu sumber. Contoh, mamahmu tidak mungkin membuat kamu ada itu karena membelah diri seperti amuba. Pasti mamahmu itu mendapatkan sperma dari bapakmu. Jadi kamu ada karena bapakmu jadi sumber. Bapak juga menjadi sumber keuangan keluarga, bapak yang mencari nafkah. Bapak menjadi sumber perlindungan karena bapak dengan tubuh fisiknya yang lebih kuat melindungi istri dan anak-anaknya. Jadi bapak itu sumber. Yang disebut bapak itu pasti sumber. Nah, Allah kita di surga identitasnya adalah bapak. Bukan sekedar sebutannya ya, tapi memang identitasnya adalah bapak gitu ya. Nah, dan bapak-bapak yang di dunia, ayah-ayah di dunia itu adalah pantulan atau cerminan dari bapak yang di surga. Karena itu iblis berusaha menghancurkan para bapak, iblis berusaha menghancurkan para ayah dengan berbagai macam dosa, ketidakbertanggungjawaban, kemalasan, keminderan, mungkin perselingkuhan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi mungkin ayah-ayah kamu di dunia adalah korban ya dari ayahnya lagi sebelumnya, sehingga menjadi ayah yang tidak sempurna. Tapi percayalah kamu punya ayah yang lebih baik, bapak yang terbaik, yaitu Bapak di surga. Yang meskipun ayah ibumu itu meninggalkan kamu, Bapak kita di surga tidak pernah meninggalkan kamu. Nah, sampai poin C ini Bapak Ibu saya cenderung perlambat iramanya dan perbanyak pembahasannya. Karena apa? Karena banyak anak-anak kita yang kecewa, sehingga di kelompok saya tuh ada yang sampai mencucurkan air mata. Dan kemudian di kelompok partner saya, teman saya yang memimpin wanita-wanita ya, ada yang sampai mematikan kamera. Dia matikan kameranya karena dia nggak berani kelihatan bahwa dia nangis atau dia merasa tersentuh gitu ya. Nanti setelah poin ini selesai dia nyalakan kameranya lagi. Jadi khusus buat poin ini dia matikan kamera. Mungkin dia tersentuh dan sebagainya begitu ya. Jadi kita melihat di poin C ini saya mau menekankan bahwa kamu itu percaya Yesus, menerima Yesus, menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Nah, makanya Yesus mengajarkan berdoa Bapa kami yang di surga. Nah, lalu kemudian poin D-nya, barang siapa percaya kepada Yesus, saat itu juga ia berpindah dari dalam maut ke dalam hidup.
saya tekankan yang khotbah saya di hari ini ya, saat itu juga berpindah dari dalam maut ke dalam hidup ayat-ayatnya ini. Ya, ayat-ayatnya ini. Untuk menekankan bahwa hidup kekal itu dimulai dari detik ini, saat ini ketika kamu percaya Yesus, di mana kamu tidak lagi menerima hukuman, tidak lagi berada di bawah murka Allah, begitu ya. Itu ayat-ayatnya ada di sini. Nah, Bapak Ibu, karena itu kita mau tekankan di poin D ini, maka keputusanmu itu penting. Ya, keputusanmu itu penting untuk hari ini merespon berita Injil yang saya sudah sampaikan, bahkan dari poin A dan poin B yang sebelumnya. Apa keputusanmu hari ini? Nah, hari ini, detik ini, kamu itu perlu mengambil keputusan. Apakah kamu percaya Yesus atau menolak Yesus? Ketika kamu percaya Yesus, maka kamu tidak lagi berada di bawah hukuman dan tidak lagi berada di bawah murka Allah. Tapi seperti kata firman Tuhan, kalau kamu menolak Yesus sebagai cara yang Allah sediakan untuk menyelamatkan kamu, dan kamu tetap saja mengandalkan diri sendiri, tidak mau sangkal diri, tidak mau bertobat, dan tetap menjadikan diri sendiri hukum, tetap menjadikan cara sendiri sebagai patokan, maka firman Tuhan mengatakan ia telah berada di bawah hukuman. Atau di bagian Yohanes 5 ayat 24 dikatakan bahwa murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi, apa yang ingin kamu ambil keputusan? Keputusan apa yang ingin kamu ambil? Nah, lalu di dalam versi yang baru saya tambahkan poin ketiga itu lebih ke ini sih, lebih ke apa praktisnya. Praktisnya sekarang saya akan memberikan kepada kamu 5 menit untuk masing-masing, 3 atau 5 menit untuk masing-masing itu berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan apa yang saya sudah sampaikan, dan berdoa kepada Tuhan. Masing-masing pribadi berdoa kepada Tuhan. Apa yang didoakan? Pertama, kamu mengakui bahwa kamu orang berdosa, telah meleset dari sasaran, selalu menjadikan diri sendiri hukum, menjadikan diri sendiri patokan, berusaha menjadi sama seperti Allah. Nah, mengakui orang berdosa dan mengakui bahwa kamu ada di bawah murka Allah, mengakui bahwa kamu ada berada di bawah hukuman Allah, mengakui bahwa kamu itu layak mendapatkan kematian kekal. Nah, tapi dalam doamu itu juga kamu nyatakan bahwa kamu percaya bahwa Yesus adalah jalan yang Allah sediakan, cara yang Allah sediakan, lewat kematiannya di kayu salib menebus kamu dan bangkit untuk membenarkan kamu di hadapan Allah. Nah, lalu kemudian kamu yang ketiga minta dirimu dipimpin oleh Allah sejak sekarang ini. Nah, kata dipimpin oleh Allah itu maksudnya menjalani hidup sebagai murid, ya kan? Murid itu artinya dipimpin oleh Allah. Nah, itu yang ketiga kamu bisa sampaikan dalam doamu. Jadi yang pertama, akui kamu orang berdosa. Kedua, percaya bahwa Yesus adalah jalan yang Allah sediakan buat kamu, lewat kematiannya menebus kamu, dan seterusnya. Dan yang ketiga, berdoa minta Tuhan pimpin hidupmu mulai sejak sekarang ini. Ya, minta Tuhan pimpin hidupmu mulai sejak sekarang ini. Nah, tapi untuk berdoa ini Bapak Ibu, saya sih terserah Bapak Ibu, Bapak Ibu mau diktekan kepada mereka, atau biarkan aja mereka 2 menit, 3 menit berdoa, mikrofon dimatikan, nggak apa-apa, biarkan saja mereka berdoa. Jadi kita nggak perlu terlalu takut ya, kalaupun mereka ternyata ekspresinya flat-flat saja, atau bahkan mungkin setelah berdoa juga biasa-biasa aja, ya percaya saja pasti ada saja yang tersentuh dengan apa yang kita sampaikan. Jadi jangan terlalu kecil hati kalau nggak ada yang menangis-nangis, kok saya setelah berdoa mereka kayak biasa aja ya, flat-flat aja ya, nggak apa-apa begitu. Percaya aja firman Tuhan bekerja dengan caranya sendiri dan waktunya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk poin C ini, momennya untuk kita mulai menantang mereka meresponi apa yang selama ini sudah mereka pelajari dan dengarkan. Nah, itu saja Bapak Ibu dari saya. Demikian Pak Robi, Tuhan memberkati kita sekalian.